91,6 Indika FM, Bayu Adi Saputra seperti biasa kembali lagi hadir teman Indika dari jam 9 sampai nanti ke jam 10 setiap hari Rabu. Tentunya nggak berasa minggu lalu kita sudah bersama Coach Getty dan sekarang kembali lagi bersama Coach Margetti Herwin. Halo Coach Getty. Pagi, Semangat pagi Coach. Semangat pagi semua teman Indika. Yoi, Coach mau nanya, kemarin kan kita udah ngebahas di 2 minggu pertama itu dalam tanda kutip perkenalan lah ya. Bener. Gitu kan, perkenalan dan segala macam. Dan sekarang ini materi yang Coach Getty kirim semalam gue udah sempat lihat-lihat juga dan baca-baca juga. Yes. Ini cukup menarik, yaitu adalah change strategy ya kan. Atau 3 formula sukses untuk raih impian. Tapi sebelum kita masuk ke sana gitu ya Coach, mungkin Coach Getty ada ini enggak ya, kayak semacam petuah kali ya buat teman Indika yang mungkin sekarang baru pertama kali mendengarkan Coach Getty karena di 2 minggu kemarin kelewatan gitu. Mungkin ada yang bisa Coach Getty sampaikan jadi, dulu. Teman-teman Indika, salam kenal dengan saya Margetti Herwin atau saya biasa dipanggil Coach Getty. Coach Getty. Ya, banyak yang bilang coach ini coach basket ya, karena saya pemain basket Mas Bayu. Jadi saya bilang enggak, saya adalah seorang coach bisnis yang mendampingi personal, profesional, bahkan pebisnis ya, yang sampai saat ini saya dampingi mereka untuk mereka tumbuh dengan potensi mereka, Mas Bayu. Nah, banyak yang bilang begini, Coach, kita ini bisnis sudah melakukan banyak hal. Tapi begitu ditanya halnya apa aja dia juga bingung gitu. Nah, hari ini saya akan lebih sedikit serius menangani bagaimana Anda berubah gitu ya. Baik secara personal, baik secara bisnis maupun profesional. Ya, siapapun Anda pasti ingin berubah dengan cara yang lebih terstruktur dan tersistem gitu. Lebih baik lah ya. Iya. Gitu. Iya, kita bukan bicara teori karena strategi ini sudah dilakukan oleh banyak orang dan berhasil. Dan para motivator, inspirator banyak menggunakan strategi-strategi ini untuk mereka mendampingi atau memotivasi siapapun orang yang hadir di dalam acara motivatornya. Ya, saya bukan motivator seperti saya bilang kemarin. Saya ini komporator. Komporin orang untuk berubah. Betul. Karena seorang motivator hebat, seorang coach hebat, atau siapapun mentor yang Anda saat ini menjadi panutan, tidak bisa membuat Anda berubah kalau Anda nggak berubah. Betul. Gitu. Sama aja bohong gitu kan. Benar. Kita bukan bicara teori dan teman-teman Indika stay 1 jam ini. Karena Anda akan dapat banyak insight, banyak inspirasi secara ringan gitu ya. Kita nggak berat-berat Mas Bayu. Ya, hidup udah berat, mikir masa berat juga gitu ya. Kita ambil langkah-langkah yang simple yang bisa kita langsung implementasikan dan kita ukur seberapa itu akan membuat kita lebih baik. Ini menariknya lagi ada 3 formula untuk change strategy ya. Yes. Ada apa aja tuh Coach? Nah, yang pertama formula for change. Ya, formula untuk kita berubah nih. Ya, yang kedua formula untuk hidup sukses. Nah, bagaimana orang-orang hebat, orang-orang sukses yang saat ini mencapai impiannya, itu apa sih sebenarnya yang dia lakukan? Sebenarnya simple gitu. Yang ketiga, bagaimana kita memulainya di diri kita dari mulai identity. Iceberg identity. Jadi nanti akan kita bedah satu persatu nih ya di sesi berikutnya sampai nanti ke jam 10. Dan tentunya teman Indika, buat lo yang pengen WhatsApp ya, apapun itu pertanyaan lo seputar bisnis yang memang mungkin sedang lo lakukan sekarang, lo baru memulai bisnis dan lo kayaknya biasanya stuck tuh ya, aduh ini gue mesti gimana lagi nih untuk bisa ngangkat bisnis gue gitu kan. Lo bisa langsung aja WhatsApp di 0855 900 9160 karena selama 1 jam ke depan sampai nanti ke jam 10 WhatsApp lo akan gue bacakan dan nanti Coach Getty akan jawab satu persatu. Sekali lagi teman Indika, kalau misalkan memang lo pengen nanya apapun itu seputar bisnis yang lo jalani sekarang ya, masih gue tungguin di WhatsApp di 0855 900 9160 karena nanti satu persatu akan gue jawab bersama Coach Getty pertanyaan-pertanyaan lo. Jadi langsung aja di WhatsApp sekarang juga ya. Coach. Sekarang kita memasuki ada 3 formula change strategi yang bisa teman Indika lakukan untuk bisa memulai mungkin menjadi lebih baik untuk bisa bisnisnya berjalan dengan baik gitu kali ya. Yang pertama ini adalah formula to change. Ini gimana nih Coach? Jadi bagaimana memulai sebuah perubahan.
kalau ada pertanyaan seperti itu kita bilang ya berubah gitu. Ya. Tapi berubahnya dari mana gitu. Nah ini ada rumusnya ya. Rumusnya itu teman Indika bisa catat. D kali V ya kali F lebih besar dari R. Oke. Nah, wah rumus matematik nih coach. Terakhir saya ketemu matematik udah lama sekali nih coach. Ya benar. Kenapa ada rumus seperti ini? Karena ada proses tahapan yang harus kita ketahui dan harus kita lakukan perubahannya. Ya. Nah, ini ya adalah sebuah formula yang sebenarnya bukan dari Coach Getty. Ini diperkenalkan oleh namanya Katie Dan Miller gitu ya. Itu tahun 1980. Tapi dia membuat rumus yang tadi berdasarkan rumus yang ada sebelumnya. Itu ada nanti bisa cari namanya David Gleicher Concept tahun 60. Ya, apa D kali V kali F lebih besar dari R? D yang pertama itu adalah dissatisfaction. Apa dissatisfaction? Ketidakpuasan. Jadi kalau orang mau berubah, dia harus tahu ketidakpuasan apa sih yang terjadi dalam hidupnya. Kita kemarin mengalami pandemi. Banyak yang kita merasakan tidak puas terhadap apa yang kita dapat dalam kehidupan, dalam bisnis, dalam karir. Coba list dulu gitu loh. Ketidakpuasan itu apa aja? Ya, Anda perlu mengambil secari kertas, Anda tulis aja dulu. Jangan langsung mikir ngapain gitu, tapi tulis aja dulu ya. Karena orang yang tidak puas yang akan berubah. Tapi kalau kita bertanya sama orang, bagaimana hidup kamu? Baik-baik aja. Apa yang tidak puas yang didapat? Enggak, saya puas-puas aja. Nah, kondisi seperti ini akan berbahaya karena mungkin dia dalam kondisi nyaman. Ya, kalau orang kaya sudah sejahtera, nyaman, bagus dong Mas Bayu. Tapi ini udah miskin, susah, nyaman dengan kesusahannya. Nyaman dengan kemiskinannya. Dia bilang, aduh saya tidak tahu apa yang harus lakukan. Kamu bukan tidak tahu apa yang harus lakukan, tapi kamu tidak mau tahu apa yang harus kamu lakukan. Nah ini yang berbahaya nih Mas Bayu. Nah itu rumus pertama D. Yang kedua adalah kali V, times V gitu ya. Apa V? V adalah vision. Apa vision itu? Vision ini adalah apa yang Anda sadari, Anda yakini, Anda harus menuju sehingga Anda puas. Visi, gambaran besar ya, sebuah purpose besar yang Anda ingin capai. Karena Anda tidak bisa berpikir hanya tidak puas dalam hidup, tapi Anda tidak tahu apa yang membuat Anda puas. Bikin lagi catatannya. Tidak puasnya saya ini bisa puas, kondisinya begini. Arahnya saya begini, tujuan besar saya begini. Nah, itu adalah V. Yang berikutnya, ya D kali V kali F. F apa? F ini adalah first step, langkah pertama. Anda tidak perlu berpikir terlalu jauh untuk langkah-langkah yang sangat menyulitkan sehingga membuat Anda takut untuk melakukan perubahan. Tapi mulailah dengan langkah pertama. Saya lakukan ini dulu, itu langkah pertamanya. Lakukan. Karena nanti Anda akan membuka jalan-jalan menuju kepada tahapan-tahapan berikutnya. Yang berikutnya adalah D kali V kali F lebih besar dari R. R itu apa? Resistance, hambatan. Kita nggak bisa bilang harus berubah, tapi kita tidak memikirkan hambatannya. Kita perlu memikir hambatan. Ya, hambatan atau resisten ini adalah satu hal yang harus kita pahami dan harus kita antisipasi untuk kita bisa terus jalan secara step by step menuju apa yang kita impikan. Nah, inilah formula untuk perubahan tadi, Mas Bayu. Jadi, semua orang bisa nggak coach menjadi lebih baik dari saat ini? Bisa. Tapi kenapa saya males ya? Sebenarnya orang malas itu nggak ada. Yang ada orang yang belum jelas tujuan hidupnya, belum jelas apa yang dia akan capai di masa depan, sehingga dia jadi malas. Kira-kira kalau misalkan ngomongin sendiri nih ya, tadi kan ada dissatisfaction, terus ada vision, ada first step, sama resistance. Untuk tahu, kan kadang ada orang tadi Coach Katie bilang ya, maksudnya kayak dia udah nyaman, udah comfort zone, tapi kayak untuk tahu kayak turning point-nya, wah kayaknya gue harus berubah nih. Itu gimana tuh Coach untuk bisa ngerubah mindset itu tuh, jadi, keluar dari comfort zone kali ya? Banyak hal. Anda harus berada di orang-orang positif. Ya, cari teman yang bisa diskusi gitu ya. Bro, menurut lo gimana nih? Gua bro gitu ya. Dia akan jadi
kita ini jago jadi komentator, tapi tidak jago untuk melakukan perubahan di diri sendiri. Jadi dengan Anda punya mastermind, duduk bareng teman, jadi ngopi, tapi ngomongin yang positif lah. Jangan ngomongin orang gitu. Kita ngomongin hidup lah ya. Ngomongin, bos ini gue udah bisnis gini, lo melihatnya gimana gitu kan. Apa sih yang lo lihat di diri gue harus berubah gitu kan. Sehingga akhirnya teman kita itu bisa menyadarkan kita bahwa oh iya benar, gue memang kayaknya harus berubah di situ, gitu. Ini satu cara. Dengerin siaran Indika FM seperti ini nih rutin tiap Rabu pagi bersama Coach Getty, itu akan membuat Anda lebih punya gambaran-gambaran baru, inspirasi baru, gitu ya. Ada yang bilang baca buku, aduh. Baca buku gue nggak punya waktu katanya. Loh sekarang ada yang namanya audio. Podcast podcasting, gitu bisa dengerin sambil nyupir, sambil kerja, bisa kok. Banyak hal, udah nggak seperti zaman saya dulu gitu loh, zaman kolonial. Benar-benar. Anak sekarang itu udah milenial, ya semua source banyak, mbah YouTube, mbah Google itu banyak informasi. Asal kita mau, kita bisa gitu. Betul sekali. Ya sekali lagi teman Indika, buat lo yang pengen bertanya apapun itu ya seputar bisnis yang emang lo jalankan ataupun lo lagi dalam tanda kutip mandek nih ya sama kira-kira gue mesti ngapain nih ya gitu, langsung aja WhatsApp di 0855 99160. Tadi pertama kita sudah membahas formula for change, lalu yang kedua ini adalah formula for life success. Wah ini gimana nih coach? Gue juga pengen bisa sukses gitu kan. Kalau kita lihat ya, orang-orang sukses itu punya kemiripan. Kemiripan dari apa yang dia punya dalam dirinya sama apa yang dia lakukan untuk dia mencapai impian-impian yang dia inginkan. Ya, jadi kalau Anda mau tahu bagaimana orang sukses, jangan lihat pas suksesnya, karena kalau pas suksesnya Anda nggak ngelihat apa-apa. Semua dia sudah dapat, semua dia sudah miliki, gitu ya. Dan dia menikmati ya semua impiannya. Yang pertama gitu ya adalah tentang be. Jadi rumusnya itu adalah be kali do sama dengan have. Dari mana nih coach? Ya, ini saya kutip dari bukunya Stephen Covey. Ya, Stephen Covey itu bikin buku ya, 7 Habits of Highly Effective People. Ya, teman-teman bisa cari di toko buku atau teman-teman cari di online buku PDF-nya, teman-teman akan bisa menemukan. Pada intinya adalah rumusnya adalah be kali do sama dengan have. Jika Anda ingin have, Anda ingin mendapatkan sesuatu impian yang Anda inginkan, coba perhatikan, do apa yang harus Anda lakukan untuk mendapatkan have tersebut. Ya, Anda bisa perhatikan, Anda bisa modeling orang-orang sukses itu atau orang-orang yang Anda menjadikan figur buat hidup Anda. Do-nya ngapain aja sih? Dia bangun jam berapa? Apa yang dia lakukan? Apa yang dia pelajari? Itu semua do. Ya. Karena pada saat kita paham do-nya, pasti kita akan mengikutinya. Kalau cuma tahu aja, tidak dilakukan atau tidak diimplementasi, percuma. Ya kita nggak dapat apa-apa juga. Tapi ternyata pada saat kita harus melakukan apa yang orang-orang hebat dan sukses itu lakukan, kita harus punya be. Being. Apa being coach? Ya nilai-nilai diri. Apa hal yang kita harus punya dalam internal diri kita supaya kita bisa melakukan do-nya sehingga have-nya tercapai. Nah ini yang perlu Anda analisa tentang diri Anda. Kenapa sih coach saya sudah melakukan hal yang sama, tapi kok saya tidak mendapatkan have yang saya inginkan? Nah ini lihat, apakah perilaku Anda, internal nilai-nilai yang ada dalam diri Anda ini sudah sesuai dengan apa yang orang sukses itu lakukan? Rajin adalah be. Ya, tekun, ya, jujur, adil. Ya, itu adalah sebuah nilai-nilai yang harus Anda catat, Anda lihat, dan Anda sesuaikan dengan diri Anda. Anda tidak bisa juga mengcopy 100% nggak bisa. Memodeling 100% nggak bisa. Karena sebenarnya Anda mungkin punya kekuatan yang lebih hebat daripada siapapun yang Anda puja. Siapapun yang Anda ikuti, yang Anda figurkan, mungkin Anda jauh lebih hebat, tapi Anda nggak sadari Anda punya potensi apa. Itu sebenarnya Mas Bayu. Jadi saya sebagai seorang business coach, saya dampingi beberapa klien saya untuk tumbuh, bukan dengan potensinya Coach Getty, tapi dengan potensinya klien saya. Makanya saya gali, saya tanya, sehingga dia akhirnya menemukan, iya Coach,
saya itu sebenarnya bisa ini, saya mampu ini, saya punya networking ini, saya harus melakukan perubahan terhadap nilai-nilai diri saya, B-nya ini, do-nya ini, sehingga have-nya akan saya capai. Oke. Nah, itu hal yang harus teman-teman Indika coba lihat. Jangan patokan kepada hanya dari luar diri Anda. Oke. Diri Anda jauh lebih luar biasa dari perkiraan Anda sebenarnya. Oke. Cuman bagaimana Anda menemukannya dan bagaimana Anda melakukannya sehingga apapun impian yang Anda dapat itu tercapai. Ya. Kira-kira gitu Mas Bayu. Wah, mantap banget nih ya. Cuman ada contoh konkret gak sih Coach, mungkin studi kasus kali ya buat teman Indika gitu yang kira-kira untuk bisa tahu nih yang paling gampangnya untuk gue bisa berubah dengan menggunakan rumusan ini atau formula ini tuh ininya ada ininya nggak, Coach? Nah gini, misalnya saya ambil contoh seorang pengusaha kuliner yang sukses. Ya. Ambil contoh aja, misalnya kita bilang apa ya, Wak Kuliner. Ya. Nah, Wak Kuliner ini adalah teman saya Gunawan yang mengembangkannya, Anthony Gunawan. Dia sangat yang dia lakukan adalah dia melakukan hal-hal apapun yang akan bisa mewujudkan apapun yang dia impikan untuk membuat sebuah aplikasi untuk kuliner. Oke. Ya. Nah, setelah itu apa B yang dia lakukan? Dia tekun, dia benar-benar jalanin ya. Dan dia akhirnya menemukan apa yang saat ini dibutuhkan orang ya, yang namanya central kitchen. Oke. Jadi orang mau jual makanan atau apapun ada central kitchennya, dimasaknya di satu tempat, dijualnya di beberapa tempat, dan juga dengan bantuan aplikasi. Oke. Sehingga orang gampang menemukan makanan walaupun dia berada di daerah yang berbeda. Ya. Jadi kita siapkan central kitchen untuk mendukung orang-orang yang ingin kuliner, ingin makanan yang dia mau gitu ya, sehingga dia dapat. Sama seperti GoFood apa segala macam. Nah, si orang yang mau mewujudkan di generasi milenial seperti saat ini, di mana mereka membuat bisnisnya aplikasi yang belum ada sebelumnya, tapi dia ambil do dan be yang sudah ada sebelumnya, sehingga dia bisa terapkan di bisnis yang mau dilakukan saat ini. Wow. Jadi ini amati, tiru, modifikasi. Ya itu dia paling benar ya. Tentunya sekali lagi teman Indika, buat lo yang pengen bertanya masih gue tungguin di WhatsApp di 0855 911 160. Dan terakhir ini adalah bagaimana identitas kuat hasilkan hasil yang lebih baik ini Coach. Gimana caranya nih Coach? Ya jadi sesi pertama tadi kita bicara tentang yang namanya formula for change. Ya. Orang bisa berubah kalau dia membereskan yang namanya internal dalam dirinya. Oke. Be kali do sama dengan have. Ya. Nah, be kali do dengan have ini saya turunkan lagi menjadi yang namanya iceberg identity. Oke. Ya, apa iceberg? Iceberg itu kalau kita tahu kan gunung es. Ya. Gunung es itu kelihatan kecil di atas permukaan laut, tapi sebenarnya potensi gunung itu besar di bawah laut. Betul. Ya, kapal Titanic. Ya itu dia. Baru nonton semalam. Tenggelam karena sobek lambung kapalnya dengan gunung es yang ada di bawah permukaan laut. Nah itu namanya iceberg. Nah manusia juga begitu. Kalau kita bicara B itu pembagiannya apa aja sih Coach? Tadi Coach Getty bilang B itu ada identitas. Bagaimana kita sangat suka, sangat senang dengan identitas kita. Mas Bayu ditanya, saya apa? Oh saya pemain band, saya penyiar. Itu identitas yang kuat sehingga orang itu kalau kenal Bayu, oh Bayu ini ya gitu. Dia bangga dengan identitasnya dan dia merasa identitasnya itulah yang akan membuat dia bisa hidup tanpa ada hambatan mencapai impian. Jadi jangan meremehkan identitas seseorang. Walaupun dia hanya tukang jual bubur, ya itu identitasnya dia. Ternyata dia bisa naik haji. Iya benar. Itu dia benar. Iya, karena apa? Karena dia passion jual buburnya gitu. Orang suka, orang senang gitu ya. Jangan bilang saya manajer tapi Anda nggak passion sebagai manajer. Anda merasa selalu ngeluh, Anda merasa selalu tidak cukup. Anda akan gagal di dunia enak ya itu rasanya, gitu betul. Ya, ini namanya identitas. Sehingga identitas ini di dalam iceberg yang di bawah laut ini ada yang namanya value. Begitu identitas kita kuat, kita muncul value Mas Bayu. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai yang menunjang. Kita menjadi orang yang bangga, orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang memang tekun. Karena kita suka dengan identitas kita. Karena suka dengan pekerjaan tidak akan pernah tercapai kalau Anda tidak suka dengan diri Anda. Baru belief, keyakinan, belief systemnya.
Jadi identitas dan value yang kuat dalam diri Anda akan membentuk belief system yang luar biasa di diri Anda. Disinilah Anda akan menarik hal-hal baik karena Anda yakin dengan apa yang Anda lakukan. Anda bicara kemana-mana adalah diri Anda, bukan diri Anda. Kalau kita bicara diri kita berarti kita bangga dengan diri kita. Yeah. Ada yang malu dengan dirinya, ya, ada yang malu dengan kondisinya. Itu justru membuat Anda jauh lebih terpuruk. Kalau Anda hari ini dipecat dari perusahaan Anda karena pandemi, ya nikmatilah karena itu mungkin awal keberhasilan Anda dalam hidup. Karena selama ini Anda nggak pernah dipecat, jadi Anda terjebak dalam pekerjaan Anda misalnya. Begitu Anda dipecat, keluar itu potensi-potensi yang selama ini Anda tidak pernah keluarkan. Karena selama ini Anda dalam zona nyaman. Jadi Allah atau Sang Pencipta kita pasti akan memberikan perubahan yang jauh lebih baik dari kita, cuman mungkin dengan cara yang tidak elegan gitu. Dipecat dulu, musibah atau apapun itu, tapi itu harus yakini. Baru yang namanya identitas, value, belief ini akan membentuk skill. Kita akan berlatih, kita akan belajar yang tadinya nggak pernah kita pelajari. Yang tadinya coach saya mau jadi pebisnis, saya nggak bisa ngomong, belajar ngomong gitu ya. Ini akan membentuk Anda menjadi orang yang berbeda. Ini namanya be. Baru dari be ini di atas ada yang namanya do tadi. Do itu apa? Action. Kalau Anda nggak take action, Anda nggak melakukan apa yang Anda yakini untuk melakukan perubahan, Anda tidak akan dapat hasil yang lebih baik. Anda tidak akan dapat impian yang Anda inginkan itu, Mas Bayu. Jadi iceberg identity ini luar biasa. Terus terang saya banyak mendapatkan perubahan dalam hidup saya setelah memahami metodologi ini. Ya, artinya tadi saya berpikir bahwa saya harus hebat dulu untuk menjadi orang hebat. Ya, saya harus menjadi orang kaya dulu untuk bisa mencapai impian saya. Ternyata enggak, itu semua proses. Iya. Semua proses. Bener banget, proses tuh kan. Kadang-kadang kita mendapatkan apa yang kita impikan bukan dari apa yang kita lakukan, tapi ternyata dari pemberian orang bisa jadi. Tapi karena orang melihat kita ini orang yang passion, orang yang tulus, dia senang sama kita. Wah, ini orang hebat nih, saya mau kasih dia deh supaya impian dia capai gitu. Ya, ada seorang marbot masjid, setiap ketemu dia bilang, saya mau naik haji Pak. Semua orang bilang, nih orang ada aja sih, mana bisa sih marbot naik haji gitu kan. Lu secara uang nggak punya. Gimana, gua aja yang pebisnis misalnya, dia bilang dia belum naik haji gitu. Ternyata Allah punya kuasa. Ada orang, salah satu jamaah mau berangkatin orang tuanya, gak ada yang bisa temenin. Marbot ini dibayarin naik haji untuk temenin. Wah, luar biasa, itu kuasa namanya. Dia passion, dia tulus, dia amanah, teman-teman. Berarti memang kuncinya di passionnya itu kali ya? Iya, karena passion harus membentuk identitas. Iya, benar. Jangan passion Anda tidak membentuk identitas. Dia bilang, kamu jangan jadi olahragawan karena kamu tidak akan kaya. Siapa bilang? Iya. Olahragawan yang memiliki identitas kuat, begitu dia berusaha ternyata dia paham banget yang namanya baju untuk atlet. Dia jualan baju, kaya dia. Iya kan? Dia paham banget bagaimana dia menggunakan raket bulu tangkisnya sehingga dia punya pabrik raket. Kaya dia. Siapa bilang? Kenapa? Karena dia passion gitu loh. Betul sekali. Wow, mantap banget ya. Oke Coach, kira-kira dari pembahasan kita dari jam 9 sampai jam 10 kan kayaknya kalau sejam memang kurang cukup kali ya. Tapi bisa di-recap gak sih Coach buat teman Indika, kira-kira apa nih yang untuk bisa berubah deh ya dari pembahasan kita pagi ini. Mungkin Coach punya recap atau sesuatu. Tipsnya begini, untuk menjadi sukses jangan jadi orang lain. Jadilah diri Anda. Pahami diri Anda, segala kekurangan, segala kelebihan untuk Anda terus tumbuh. Karena diri Anda adalah unik, tidak ada yang samakan Anda. Allah juga sudah turunkan rezeki kepada masing-masing makhluk, masing-masing orang, manusia lah, bukan makhluk. Kalau makhluk saya nggak tahu nih rezekinya jin apa, nggak tahu. Tapi yang namanya rezeki manusia itu udah diatur. Tumbuh dengan apa yang menjadi keyakinan diri Anda unik, Anda hebat, lakukan. Just do it. Take action, jangan terlalu banyak mikir, karena yang namanya NATO itu ternyata no action, thinking only. Aduh, mikir mulu. Jadi teman-teman Indika, ya, ayo lakukan, menjadi diri Anda, bangga dengan diri Anda.
insya Allah apapun yang Anda lakukan akan menciptakan impian-impian Anda yang luar biasa. Amin, gokil. Kita ketemu lagi minggu depan ya Coach ya, di jam yang sama hari Rabu. Teman Indika di Indika Biztalk dari jam 9 sampai jam 10. Habis ini bakal ada Ajeng Dinanti yang bakal temenin di Indika Jahits tentunya sampai nanti ke jam 4 sore. Kita ketemu lagi sama Bayu Adi Saputra juga besok di jam yang sama jam 7 pagi ya. Makanya tetap di Indika FM. Indika FM, menemani kamu di mana aja.